Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan pagi yang mulia ini, mari kita mengawali hari dengan niat khidmat kepada guru mursyid, dengan kita bertabaruk mengambil keberkahan daripada kitabnya Fadailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirrahu. Wa ammalamu fi hadza syahri al-liqa'u. Adapun makna huruf lam daripada bulan Syawal, makna huruf terakhir di bulan ini adalah al-liqa, yaitu berjumpa atau bertemu. Qala Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Atau kama qala syekhuna. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Hadratus Syekh memberikan bimbingan ilmiah kepada kita bahwa di antara asrar, rahasia, di antara hikmah yang Allah berikan kepada beliau, hanya kepada beliau saja, adalah bulan Syawal ini. Huruf daripada bulan Syawal itu mengajarkan kepada kita di antaranya mengenai perjumpaan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Hadratus Syekh mengutip firman Allah sebagaimana sudah dijelaskan pada beberapa kesempatan yang lalu, bahwa seorang mursyid, guru mursyid kita di dalam Fadailus Syuhur itu ketika menjelaskan sesuatu pasti menyandarkan penjelasannya kepada ayat Al-Quran. Ketika membahas suatu konsep, pasti konsep itu diambil daripada ayat Al-Quran. Sehingga kita pernah mendengar kisah dari lisan beliau yang mengisahkan tentang pujian guru mursyidnya, tentang pujian Abah Anom kepada Abah Aos. Di antaranya adalah Abah Aos itu ulama sufi Quran hadis. Nah, ini karena segala sesuatu selalu disandarkan atau senantiasa bersumber daripada Al-Quran. Atau apa yang Jepang juga pernah disampaikan, bahwa segala ilmu sesungguhnya ada di dalam Al-Quran, bersumber daripada Al-Quran. Begitu pula guru mursyid kita, segala penjelasannya senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran. Liqa, Hadratus Syekh banyak menyebut firman Allah berkaitan dengan liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah itu barangkali juga sudah seringkali dibahas. Tetapi yang namanya tabaruk itu ya kita mengambil keberkahan. Walaupun sudah dibahas tetap kita ulang-ulang. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini surat Al-Kahfi ayat 110 mengatakan bahwa barang siapa yang berharap, barang siapa yang memiliki harapan, selalu kita apabila membahas ayat Al-Quran, maka landasan ilmiah yang pertama adalah kita mengacu kepada kaidah bahasa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, bahwa Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Maka kita di dalam memahami ayat itu juga tidak bisa melepaskan diri daripada kaidah-kaidah bahasa Arab secara ilmiah, kecuali kita membahas ayat itu dari sudut pandang irfaniyah, itu suatu hal yang berbeda. Maka sumbernya tidak lagi kepada kaidah-kaidah,
tetapi kepada futuh yang diberikan oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah memberikan secara umum, khitab secara umum ditujukan kepada siapa saja orang-orang yang memiliki harapan. Dan Allah tidak berkata faman yarju liqa Allah. Allah juga tidak berkata faman roja liqa Allah. Tetapi Allah katakan faman kana yarju liqa Allah. Menjelaskan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya itu memiliki harapan kepada Allah. Allah menggunakan kata yarju. Setelah kana, Allah menggunakan kata yarju. Allah tidak menggunakan fi'il madi, tetapi Allah menggunakan fi'il mudhari. Allah tidak menggunakan bentuk past tense atau perfect tense, sesuatu yang sudah berlalu, tetapi untuk menggambarkan harapan, Allah menggunakan fi'il mudhari, yaitu suatu pekerjaan yang sedang berlangsung dan akan senantiasa berlangsung. Istimrar, liyadulla alal istimrar, untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu, kita itu hidup di alam dunia ini, setiap manusia memiliki yang namanya roja atau harapan. Dan harapan itu ketika satu harapan terwujud, hasil tentu kita mengharapkan kebaikan yang lain dan begitu seterusnya. Manusia seumur hidupnya senantiasa memiliki harapan. Dan sesungguhnya manusia hidup di alam dunia itu antara mengejar harapannya dan menjauh dari apa yang ia takuti. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Maka kita manusia hidup di antara dua hal ini. Di antara roja, harapan, dan juga di antara khauf, ketakutan. Manusia pada umumnya hidup itu, motivasi hidup mereka, motivasi hidup kita antara mengejar harapan dan menjauh dari apa yang kita takutkan. Manusia berharap ingin hidup sejahtera dan takut ditimpa kemiskinan. Manusia berharap hidup sehat, takut sakit, maka ia menjaga kesehatannya. Manusia berharap mendapatkan kesuksesan dan takut dari kegagalan, maka ia berusaha sebaik mungkin. Inilah roja dan khauf itu adalah dua hal, adalah suatu keniscayaan di dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang sehat, yang berakal sehat, yang di dalam hidupnya tidak memiliki harapan sama sekali, atau juga tidak memiliki ketakutan sama sekali. Persoalannya sekarang adalah apa yang ia takutkan dan apa yang ia harapkan. Maka di ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada manusia, Allah menuntun manusia, Allah membimbing manusia, guru mursyid kita membimbing kita semua bahwa di antara sekian banyak harapan yang terbersit di dalam hati manusia, ketahuilah harapan yang paling mulia, harapan yang paling tinggi, harapan yang mesti senantiasa dijaga, bahkan semestinya satu-satunya harapan yang mesti dimiliki manusia adalah berharap liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Itulah harapan yang paling mulia. Manusia umum harapannya hanya kepada makhluk. Berharap ingin sukses, berharap ingin sehat, berharap ingin rezekinya melimpah. Itu tidak salah. Memiliki harapan, memiliki keturunan yang solehin dan soleh, itu tidak salah. Berharap karirnya terus
apa semakin baik dan lain sebagainya, tidak salah. Ya, tetapi di antara sekian banyak harapan itu jangan lupa bahwa harapan tertinggi, harapan yang paling utama adalah yarju liqa Allah. Maka Allah menggunakan fi'il mudhari di sini. Senantiasa kita hidup itu berharap, tidak hanya mengharapkan surganya, tidak hanya mengharapkan pahalanya. Harapan yang terbaik adalah menggantungkan harapan kita kepada Allah, berharap liqa Allah, berharap berjumpa dengan Allah. Inilah bimbingan guru mursyid kepada kita semua. Sebagaimana sabdanya mengisahkan perjalanan suluknya bersama guru mursyidnya selama 40 tahun berguru kepada Abah Anom. Abah Awas tidak pernah mendengar kata surga. Kita tidak dibimbing untuk mengharapkan surga, walaupun tidak salah jika mau mengharapkan surga. Tetapi kita dibimbing untuk yarju liqa Allah, diberikan harapan terbaik. Bagi orang-orang yang memiliki harapan liqa Allah, ingin berjumpa dengan Allah, maka syaratnya hanya ada dua, yaitu falyamal amalan soliha. Yang pertama, senantiasa mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu juga syaratnya ada dua. Amal soleh itu yang pertama adalah maka muwafiqan li syariatin nabi, yaitu disebut amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan bimbingan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah kita bertoriko, mendapatkan amalan dari guru, guru kita mendapatkan amalan dari gurunya, mendapatkan bimbingan dari guru sebelumnya, begitu bersambung menjadi sanad, menjadi rantai silsilah, sehingga dengan kita bertorikoh itu amalan yang dikerjakan pasti muwafiqan li syariatin Nabi, sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah diantara makna aqrabut turuq, jalan yang paling dekat, bahwa dengan kita ikut guru, kita meringkas perjalanan sekian tahun yang kalau kita lalui sendiri tentu memakan waktu yang begitu lama. Kita mesti cari dalilnya dulu. Tentu sebelum itu mesti belajar dulu supaya paham dalil, mesti mempelajari ilmunya, kaidah-kaidahnya, baru kita cari dalilnya. Tapi dengan kita ikut guru, kita langsung mendapatkan amaliyah yang tergaransi sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian amal soleh itu adalah tidak hanya sesuai dengan syariat Nabi, tetapi tidak hanya sahih, benar secara prakteknya, tetapi juga yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, termasuk ke dalam mana amal soleh, yaitu amal itu tidak hanya sesuai dengan syaratnya, tetapi juga amal itu mesti khalis, barulah disebut amal soleh. Mesti khalis, mesti ikhlas, dikerjakan lillahi ta'ala, karena tadi sesuai dengan harapannya, faman kana yarju liqa Allah. Kita tidak berharap yang lain, maka harapan kita itu kita wujudkan dalam setiap amal kita. Kita melakukan kebaikan bukan karena manusia. Kita melakukan kebaikan bukan hanya ingin mendapatkan kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Lebih daripada itu, kebaikan yang kita kerjakan semata-mata kita kerjakan karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam
kitab Minahus Saniyah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani memberikan penjelasan mengenai ikhlas itu sesuatu yang luar biasa penjelasannya. Beliau mengatakan apabila seseorang ketika melakukan suatu amal yang memiliki dua motivasi dalam melakukan amal tersebut, yang satu motivasi duniawi, yang satu ikhlas karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya di dalam pembahasan ikhlas tadi, sesungguhnya ia belum mencapai derajat ikhlas yang sesungguhnya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, beliau mengatakan niat ibadah yang sesungguhnya adalah semata-mata untuk mengerjakan perintah Allah saja. Sehingga jika ada orang yang niat ibadah untuk niat taqarrub kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya itu bukan niat yang benar. Niat yang benar untuk ibadah semata-mata ilahi anta maksudi. Bahwa kita makhluk dan Allah adalah khalik. Bahwa sudah sepantasnya Allah senantiasa disembah, Allah senantiasa diibadahi. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah di kesempatan yang singkat ini kita mendapatkan banyak sekali bimbingan ilmu dari guru mursyid kita. Pertama, jagalah harapan di dalam hidup ini. Harapan itu ibarat lampu yang menerangi jalan kita. Orang yang hidupnya tidak memiliki harapan tentu tidak memiliki motivasi di dalam hidupnya. Harapan yang terbaik yang mesti senantiasa kita jaga adalah berharap untuk berjumpa dengan Allah. Jika kita melakukan amal soleh, secara lahiriah kita tidak melihat manfaatnya, atau bahkan mungkin ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tetapi justru tidak mendapatkan kebaikan yang sama, kita tetap tidak berhenti melakukan kebaikan itu, karena yang kita harapkan bukan balasan manusia, tetapi yang kita harapkan adalah liqa Allah, balasan dari Allah, ridhonya Allah, perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan jagalah harapan itu dengan senantiasa melakukan amal soleh, apa yang sudah dibimbingkan oleh guru mursyid kita kepada kita semua, dengan senantiasa menjaga keikhlasan, yaitu menghidupkan zikir di dalam hati. Apa saja yang kita kerjakan, kita tidak ingat yang lain kecuali hanya mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada ikhwan akhwat, siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada pagi hari ini, kepada Bunda Haya, kepada para petugas manakib, kepada para wakil talqin. Terima kasih banyak. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.